Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita ber Halo. Halo, hari ini kita berempat mau diskusi mengenai frustrasi menurut pendapat kita semua. Ini tuh buat, mengerjakan tugas dari, dosen kita yaitu Bu Lulus dengan matkul psikologi industri. Nah, jadi gimana nih menurut sebelah gua, sekarang sebelah gua ini udah beda orang. Sebelah gua sekarang Istiaza Nitya Budiman, gimana menurut kamu menurut lu tentang frustrasi itu gimana sih? Gitu. Frustasi, nggak pakai R. Frustrasi dari tadi Kadek ngomongnya. Bukannya frustrasi ya? Nggak frustasi. Oh, Nah, jadi kalau menurut gue, gak apa-apa ya gue lu. Kalau menurut gue frustasi itu dia masih uh, di bawahnya stres. Jadi kalau misalnya frustasi itu kayak kecewa, ya nggak sih, kecewa. Kayak, ya Allah gue kecewa banget nih, gue frustasi gitu. Nah, tapi kalau stres itu dia udah masuk kejiwaan gitu. Jadi ya lebih parah stres sih kalau menurut gue. Boleh Intan atau Jolen dulu. oke, boleh ke Mbak Intan. Mbak. Kalau maaf keceplosan. Iya. Kalau menurut gue mah kalau frustasi itu sebenarnya ada sangkut pautnya juga sama stres, sama rasa putus asa, ya itu yang tadi si Naya bilang kecewa pasti ya itu ada karena biasanya yang frustasi itu apa yang dia inginkan itu jarang kecapai, kayak gitulah, Ya nggak sesuai harapan. jadi kayak Nah, berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Iya, iya. bisa jadi. Kalau Dan ternyata Julen? harapannya nggak sebagus itu. Julen gimana nih? Iya, kalau menurut gue frustasi itu ya berhubungan dengan stres atau rasa putus asa akibat ketidaksesuaian antara Sama berarti. harapan dengan realita gitu. Ya berarti sama lah kayak kecewa ya. Sama-sama Ya, Itu doang sih. berekspektasi terlalu tinggi tapi tidak sesuai sama kenyataannya. Nah, coba nih kalau misalkan ada ya case menurut kayak gua juga, gini. Gimana? menurut gua kan belum. Menurut gua Oh iya. Belum. parah banget dilewatin. Pengen ditanya aja, lupa. Maaf ya, Kan Pak Kadek. parah banget moderatornya kagak ditanya. jadi jadi menurut gua juga ya frustasi itu sebelum adanya stres itu kita mengalami frustasi terlebih dahulu gitu. Frustasi itu bisa juga ya apa yang gua katakan tuh hampir mirip sama pendapat kalian semua karena ya hampir sama gitu. Kayak frustasi itu contohnya kayak kecewa misalkan nilai yang kita dapat tuh nggak bagus ya, dari yang kita ekspektasiin. Padahal kita udah belajar yang giat, gitu, udah belajar yang luar biasa gitulah, misalnya begadang sampai pagi, tapi ternyata yang kita dapat tuh nggak sesuai apa yang kita ekspektasiin. Gitu sih contohnya kalau dari gua. Mungkin dari yang lain punya contoh lain atau tadi katanya Naya mau coba ngasih case kayak gimana? Apa ya? Jadi lupa. Kalau gini. Kan ini misalkan gini. Jadi ini kan ngomonginnya satu keluarga ya. Satu keluarga nih. Kan kakak adik nih, pasti ada kan kakak adik. Terus dia ngerasa kayak yang satu sama orang tuanya itu dibanding-bandingin gitu. Yang namanya abang adik itu pasti ada yang dibanding-bandingin. Dan pasti salah satu ada yang ngerasa, oh gue frustasi banget, terus gue stres atau gimana. Tuh gimana menurut kalian? Dari siapa dulu nih? Ya siapa aja. Kalau dari gue sih, ya soal membanding-bandingkan, itu sih yang masih jadi budaya kita gitu sih, yang masih jadi budaya di Indonesia. Seharusnya
hal itu yang suka ganggu, mental health seorang anak gitu. Karena, nggak seharusnya apa yang didapat anak itu langsung dibanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal setiap orang tuh punya, caranya sendiri buat maju dan juga punya bakatnya sendiri gitu. Jadi nggak semua hal disamaratakan, itu sih kalau menurut gua. Nah, tapi bentar, untuk yang lain. Kalau misalkan kita kan pasti juga sesama temen juga kayak dibanding-bandingin gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Kan Hmm. misalkan nih, gue ngebandingin Kadek sama Intan. Gue ngomongnya kayak gini di depan kalian, kayak, "Ah, lu mah Dik nggak rajin kayak Intan," gitu. Terus kayak kayak gitu kan pasti kalau emang dia situasinya lagi gue baper tuh kayak, adalah gue apa gitu, ya kan? Gimana Dik? Sama juga? Ya kalau ya gitu sih kayak tadi yang lu bilang tergantung keadaan, kondisi dan situasi sih. Kadang ya kita juga nggak tahu kapan orang itu baper ya. Jadi kayak kita ngomong kayak gini, ternyata dia baper. Tapi kadang, dilihat dulu sih, maksudnya kalau kita mau membandingkan seseorang kapan dia maksudnya kan bisa kadang kita ngelihat, "Oh, ini orang lagi bete nih," kayak gitu. Kalau gue sih, soalnya, namanya berteman ya kalau misalkan ngomong langsung kayak gitu kan, udah hal yang biasa ya, apalagi kalau misalkan udah kenal lama gitu. Kalau gue sih biasanya kalau bercanda kayak gitu ke orang, gue udah kenal dia dulu, gue udah kenal lama sama dia. Kecuali kalau sama orang baru gue nggak bakal kayak gitu, gitu sih kalau gue. Kalau Oke, yang ngeliat terus kalau menurut Intan atau Julen? Kalau misalnya yang tadi itu ya, yang tadi kalau kakak Ade sih sebenarnya wajar sih yang kayak gitu. Kalau bisa sih jangan terlalu diambil pusing ya kalau kakak Ade. Terus juga menurut gue sih faktornya juga dari orang tua. Harusnya orang tua itu kan lebih ngerti, lebih tahu anaknya kayak gimana. Nah, harusnya orang tua tuh tahu mana yang baik, mana yang enggak kan. Jadi cara penyampaiannya juga mungkin orang tua tuh harus lebih gimana ya? Harus nggak to the point tapi secara halus gitu. Karena kan apa namanya? Anak tuh kakak sama adik kan walaupun sedara juga kan beda kan sifatnya. Nah, kalau teman gimana ya? Ya itu sama sih kayak Kadik juga kalau teman paling. Dan kalau sama orang lain ya, kalau sama orang lain sih terutama biar dia nggak baper, lebih parahnya lagi kan sakit hati ya. Itu ya pasti dari masing-masing, dari kitanya juga harus jaga lisan. Biasanya kayak gitu sih. Ngomongannya dijaga gitu. Julen gimana Julen? coba dari Julen. Kalau dari gue sih sama kayak Kadek ya. Kalau itu sama saudara itu rasanya gimana gitu kalau dibeda-bedakan. Sama orang tua gitu kan. Jadi gue satu pendapat sama Kadek sama Intan juga. Gitu. Oke, Iya, boleh. berarti emang kalau kita kesimpulan ya gitu. Jadi satu kan kalau misalnya frustasi itu kecewa berarti kita harus jaga apa ya mindset kita juga kalau jangan berharap sama seseorang atau apapun itu terlalu berlebihan terus juga kayak baper jadinya nanti ya jadi jaga diri sendiri juga sih ya nggak. Iya kadang gini sih semenjak, dari frustasi itu semenjak orang kayak ada kata-kata kayak baper lah atau apa, itu yang bikin orang jadi, apa ya, Oh hal ya buat cari meminta maaf aman tuh gitu ya ya, kayak hal buat minta baper maaf lu tuh gitu. kayak gitu. Jadi kayak, orang jadi kayak kurang menghargai orang lain sih, gitu sih kalau menurut gua. Jadi yang membuat orang itu frustasi tuh, dia nggak bisa menyampaikan apa yang dialami gitu, karena orang udah bilang, "Ih baper lu," kayak gitu. Padahal dia tuh kesel, sebenarnya emang kesel, cuman kan kayak gitu orang langsung kayak diem gitu kan, tek langsung, iya ya gua gini apa ya?" Kayak gitu sih kalau menurut gua. Oke. Ada lagi yang mau tambahin?
Kenapa Julen? Ah, Enggak. enggak ada apa juga. Enggak. Oke deh, berarti jelas ya kalau buat frustasi sejauh ini dari mata kuliah Bu Lulus. Jelas sih kalau menurut gua. Gua mau nanya dong, kalau frustasi sama sakit hati itu sama atau beda? Menurut gue beda-beda tipis sih. Beda-beda tipis. Taruh, dia tuh sakit hatinya itu ya apa dia berharap berlebihan kepada orang lain atau dia merasa sama aja sih kalau dia ngerasa gue dibohongin nih gitu kan. Wah, lu udah ngebohongin gue gini gitu. Ya berarti hampir sama sih, cuma lebih umumnya frustasi menurut gue. Kalau menurut lu tuh? Frustasi sama sakit hati ya. Kalau udah sakit hati, jadinya kecewa jadi frustasi gitu kali ya. Gimana ya? Oh, Gue jadi juga bingung. frustasi menurut Hampir Intan sama itu gak sih? sakit hati masih ringan ya. Masih ya enggak juga sih. Sakit hati kan Kayaknya bisa itu bikin orang hilaf jadi ke negatif kan, ke hal yang negatif. ya gini gak sih, Oh sakit iya. hati yang ngebuat frustasi. Oh iya Apa? bisa. Berarti kalau menurut Intan kayak gini nih, kalau menurut Intan tuh sakit hati ya gue bisa bales gitu. Kalau misalnya kecewa tuh lu udah kayak frustasi aja, ya udah lu pasrah aja nih, gue udah kayak kecewa banget udah gue nggak tahu lagi gitu. Apa gimana? Tergantung faktor sih ya sakit hatinya. Iya juga. Gimana ya? Gimana gue jadi bingung. Gimana nih Kak? Gitu Coba. bukan sih kalau Ada persamaan nggak sih? Ada sih, kan faktornya? eh, Ada nggak? kadang kalau sakit hati tuh kayak kita hmm, masih bisa memaafkan gak sih? Kalau udah frustasi, udah kecewa tuh, ya udah kita jadi kayak udah ikhlas, ngerti gak sih? Sama aja. Dan dampaknya juga, kalau dampaknya dua-duanya negatif dari frustasi sama sakit hati ya sama ya kalau negatif. Sama sih, kalau menurut gue sih sama, cuma beda kosakatanya aja gitu. Kalau sakit hati ya Mungkin. lu langsung kayak gue sakit hati banget. Kalau frustasi kan dia universal. Lu mau frustasi karena apa? Lu masalah keluarga, lu temen, lu dibohongin atau gimana? Atau lu berharap sama apa yang lu harapin gitu. Terus Menurut Julian gimana deh? Gitu. Lagi luar Julian. Sinyalnya kayaknya. Ya udah itu mungkin Nah, kalau dari nih, gue. tapi gue mau nanya nih sama kalian nih. Ini termasuk apa nih kasus gue ya? Ini gue udah berani speak up ya. Tahun 2018-an awal. 2018-an awal itu kedengeran kan? Jadi tuh gue ngerasain misalnya nih ya, lagi ngobrol gini nih, tiba-tiba tuh gue ngerasain kayak orang kecewa, bener-bener kecewa, kayak ngebayangin di kepala gue tuh kayak ada kayak gue sih kayak inget sesuatu hal, inget kejadian yang pernah atau nggak pernah gue lakuin, itu tuh kayak muncul gitu. Nah di situ tuh pokoknya kalau misalnya gue lagi kumat tuh gue ngerasain yang namanya sesak dada, kayak perasaan sedih banget, benar-benar sedih banget, kayak kecewa, terus badan itu otomatis lemas ya, badan tuh pasti gue lemas, terus kayak gue tuh ngikutin gimana ya, bukan halusinasi sih, jadi kayak gue tuh pas kumat itu kayak kejadian yang pernah gue alamin atau enggak gitu, kayak gue tuh gimana sih,
tiba-tiba keinget gitu, tiba-tiba keinget suatu kejadian gitu. Nah, lama-lama gue nginget gitu kan, nginget kejadian itu lama-lama gue kayak makin sakit, makin nyesek gitu kan. Nah, itu tuh bisa sehari waktu itu, waktu baru pertama, sehari itu bisa sampai 6 atau 8 kali kejadian. Nah, udah kayak gitu, gue nggak berani ngomong kan, nggak berani ngomong ke orang tua atau gimana. Akhirnya gue merasa udah berbulan-bulan itu nggak nyaman, karena itu bukan sehari 2 hari ya, itu terus gitu kan. Dan gue merasa gue nggak waktu itu nggak ada masalah apapun gitu kan. Nah, udah kayak gitu, pas di 2019 udah nggak pernah kumat lagi. Akhirnya gue kumat waktu bulan um, September sampai ke November itu kumat lagi. Akhirnya gue belum berani tuh udah berani cerita ke orang tua, tapi kayak dianggapnya gini loh, kalian pernah nggak sih kayak gue merasa kayak gini, malah dikatain kayak apaan sih lu kayak so depresi banget sih, so stres banget sih, nah kayak gitu. Jadi kan gitu, itu mah apa gitu gitu. iya, jadi kan gue merasa down kan, kayak ya udah sih, maksudnya gue kan karena itu tuh hal yang nggak pernah gue alamin gitu kan, jadi nggak enak gitu, bikin badan gue tuh nggak enak. Nah, akhirnya gue berani speak up lewat close friend, gue ceritain dari awal sampai akhir. Akhirnya tuh ada salah satu temen gue SMP, dia laki-laki, cuma agak-agak kecewean ya. Dia terus katanya gini, iya Tan sama gue juga ngerasain itu. Nah, gue tanya dong, dari mulai kapan? Dia mulai dari SMP. Cuma dia kan dari SMP, kalau gue kan baru tuh ya dari 2018. Dia itu udah bisa ngontrol. Jadi ketika misal dia lagi di jalan nih, di jalan bawa motor, tiba-tiba kumat kan, otomatis kumatnya tuh lu bengong tapi lu ngerasain sakit, bener-bener sakit gitu kan. Nah, kalau dia waktu kumat itu, dia bisa mukul kepalanya dia, dipukul, biar dia sadar. Kalau gue masih ngikutin alur dari kejadian yang di dalam otak gue gitu nggak, Pak? Jadi kayak gue semakin mikir itu apa-apa, inget-inget gitu kan. Tapi kalau gue ditanya, emang tadi ngelihat apa? Emang tadi inget kejadian apa? Nggak bakal bisa inget. Hari itu, detik itu juga nggak bakal bisa inget. Gitu. Dan gue nanya, lu sama nggak kayak gitu? Iya sama, kayak gitu kan. Emang rasanya tuh nggak enak banget, pokoknya sakit kayak orang, nggak tahu deh, kayak orang kayak benar-benar kayak, lu tahu nggak sih kayak orang ditinggal abis mati, orang meninggal gitu kan, pasti kan kayak sedih gitu kan, benar-benar sedih, kecewa gitu. Nah, udah kayak gitu, dia bilang, ya udah Tan, periksa ke psikolog. Kata gue gini, kenapa nggak lu aja? Karena gue masih takut ya. Gue juga takut karena terus lu udah bilang belum ke orang tua? Gue nanya, udah kata gitu. Terus apa katanya? Gue malah disangkanya ketempelan, tau nggak ketempelan? Iya, ketempelan setan. Jadi katanya kata mamahnya, ya udah kamu baca-baca aja, baca-baca Yasin, ayat kursi kayak gitu-gitu. Sebenarnya enggak. Gimana ya kalau misalnya ini kan gue kan ngomong ke kaliannya karena kalian gak ngerasain kan, jadi agak bingung ya. Karena gue ngomong langsung sama yang sama juga kayak gue gitu. Nah udah, terus habis dari situ ya udah akhirnya gue beraniin, tapi nggak pergi ke rumah sakit ya kan, sekarang kan udah ada yang kayak sistem aplikasi kan, Halodoc gitu kan, psikolog. Kayak udah tuh cerita masalah awalnya, emang sih maksudnya gue pernah dapat masalah gitu kan, masalah yang ya berat sih, maksudnya ya gitulah pokoknya nggak bisa Nah, ya nge-lag. diceritain gitu kan, gue ceritain dari awal gimana, terus apa. Nah, ya itu tadi yang gue pikirin juga gitu Tan, apa ada trauma yang pernah lu alamin gitu loh, yang ngebuat lu kayak Iya, gitu. dan gue bingungnya kalau misalnya itu trauma gue yang dulu, kenapa setiap kumat itu gue nggak tahu itu kejadian apa gitu yang muncul di otak gue, kayak ngerasa bener takut, gimana sih, kayak orang tablo dah kalau udah kumat nih, bener dah Iya, serem, makanya gue biasanya takutnya iya Gue kalau harus ke gue kira di jalan psikiater sih, harus ke apa psikiater karena harus ke psikologi dulu, maksudnya nanya ya. kenapa, karena harus ada penyembuhannya juga hal-hal kayak gitu, karena biasanya itu trauma gitu tuh emang kayak gitu, jadi kayak kita kayak sesak sesak napas, sakit gitu, kayak kita beberapa ngeginiin kayak
kejadian-kejadian yang kita pernah alamin gitu, tapi kita nggak tahu itu apaan. Jadi kayak sesek aja Ya gitu, itu. kayak sakit. Nah, Gue kira tuh Ya udah. kayak gitu tuh ini tahu cuma ada di sinetron doang. Sumpah, Sumpah gue itu kira asli. sakit, Nay. Sakit. Bener-bener sakit. Lo kalau untuk misalnya lagi kumat orang-orang tuh yang bener-bener untuk orang-orang yang apa? nggak ngerasain tuh nggak tahu gitu emang. Iya. Gue Nah, kira gue tuh kayak takutnya gitu tuh oke lah misalnya gue kumat di drama-drama rumah. cuma di sinetron doang, dan gue baru Gue tahu juga kalau tadinya misalkan gak percaya. ada orang yang Sumpah. kayak gini, maksudnya ada orang yang Mm. benerannya gitu loh. Gue dari sekian Iya. banyaknya maksudnya orang yang gue tahu tuh ya udah dia sekedar frustasi aja atau dia sekedar depresi. Nah, tapi kalau misalkan cerita lu kan kayak yang penyusuk gitu tuh bener-bener udah kayak di sinetron. Nah, tapi ya enggak, maksud gue bukannya gue nggak percaya, bukan, karena gue baru nemuin gitu aja. Iya biasanya tuh kalau kejadian yang kayak gitu, maksudnya ya kalau misalnya kayak gitu yang bener-bener separah itu tuh kayak orang yang emang misal ngelihat siapa dibunuh gitu atau kejadian bencana alam dia Oh ngeliat. gitu. Terus makanya kan kalau sebenarnya Pokoknya kalau gue kalau korban banjir, korban tsunami gitu-gitu kan ada rehabilitasinya kan. ada Sebenarnya biar dia tuh gak ya, kayak korban kecelakaan misalnya orang tuanya pada meninggal, itu ada rehabilitasinya jiwa, apalagi yang masih anak-anak atau masih sebelum 17 tahun lah, gitu kan itu belum bisa ngontrol ibarat. ya makanya itu doang. Terus udah sih dia diagnosisnya itu aja, udah diagnosisnya itu. Terus ya dikasih tahu sih apa namanya buat apa sih namanya buat ngeringaninnya kalau misalnya lagi kumat atau gimana kayak gitu dikasih tahu. Ya alhamdulillah tuh yang sudah sampai situ tuh udah nggak pernah kumat-kumat lagi, dan baru kumat lagi itu pas kemarin November awal kumat itu cuma 3 kali. Setiap kumat pokoknya gue tanggalin biar ingat gitu. Itu minum Udah 3 obat kali nggak? itu gap pas enggak, gue nggak pakai obat. Oh, Dan nggak karena gue pakai. mikirnya gini, Gue kira kalau kayak gitu tuh maksudnya cara nyembuhin kayak gitu ada obatnya juga, ada obat, ya udah obat gitu. Malah yang ada bahaya mah tuh ada. obat kan. Karena Oh, kayak Apa? artis tuh, lebih bahaya obat. Karena kayak Heeh. artis, betulnya kayak artis-artis nih yang depresi, sebenarnya dia tuh kayak gituin konsumsi ganja gitu-gitu tuh biar dia nggak sadar, ngerti nggak sih? Biar dia kayak nge-fly, biar dia kayak ngilangin depresinya dia. oh tenangin dia aja gitu ya, Iya. tenangin diri dia gitu. Oh, obat penenang. Iya, maksudnya obat penenang. Iya. Tapi tergantung dosis sama itunya. Kalau artis Juga banyak kan yang lagi meninggal obat tidur gara-gara kebanyakan tuh apa? kelebihan Indonesia. Kalau Iya. artis-artis yang meninggal gara-gara obat tidur karena dia udah stres, udah depresi banget. Dia cuma mau istirahat gitu, tidur gitu. Karena tuh sampai kayak gitu frustasinya. Iya sih. Oke. Nah itu Asli ya, berarti gue baru gue nggak tahu tahu. sih. Jangan sampai dah. Gue juga udah Makanya kagak mau. kayak mental health tuh perlu, maksudnya dalam artian itu apalagi ke anak ya. Ke anak tuh kan usia-usia yang emang rentan juga. Mana kadang di keluarga sih, peran keluarga yang paling penting sih di awal buat kesehatan mental orang. Itu sih orang-orang terdekat yang paling penting. Ada yang nggak percaya juga orang terdekat coy. Nah itu banyak Pasti. kok. Ada Bahkan yang ada yang dia jadi ngerasa kayak, sumber, lu mah lebay banget sih gitu. ya, bahkan ada yang Takut jadi banget sumber gitu. frustasinya tuh keluarganya. Banyak juga yang jadi sumber frustasinya tuh keluarganya. Semangat Intan. Iya. Banget. Iya biasanya kayak gitu bukannya kalau kamu lagi tuh kalau emang lu lagi ngerasa down banget gak sih? Dalam suatu Kadang enggak. Oh kadang enggak. Kadang nih misalnya gue lagi ngobrol-ngobrol gini nih, tiba-tiba udah kayak kumatnya congok kayak, wah udah pikiran kemana-mana gitu. Gue pernah kok lagi ketawa-tawa juga lagi ngobrol aja gitu tiba-tiba kumat kayak gitu biasanya. Sama temen gue juga gitu lagi naik motor lagi nggak mikirin apa-apa. Itu jatuhnya dia Kumat stres datang. bukan sih? Itu apa sih namanya yang inian yang dua kepribadian itu bukan sih? Bipolar. Iya kayak bipolar gitu. Kalau teman Bipolar, gua ada juga kayak gitu kan temen gua.
Terus tiba-tiba nanti Tapi nih lagi ketawa-tawa, tiba-tiba kayak ntar dia nangis gitu loh. Kayak sedih gitu. iya, Temen gue kayak gitu. tapi temen lu ya itu kan diagnosisnya bipolar ya. Bipolar tuh lebih bisa parah itu negatifnya, dia nyakitin diri sendiri gitu, nggak Iya, nyadar. Kalau gue masih nggak nyakitin, tapi ya begitu. iya kalau temen gue sampai kayak nyakitin, makanya kadang takut juga gitu loh. Temen gue tuh. Itu mah ada, jangan dah. Banyak kok yang gitu. Biasanya usia muda yang kayak gitu. Dari 17 tahun. Kayak gitu tuh bisa sembuh gak sih? Kayak temen gue juga ada OCD. Tapi OCD tuh kan rapih tuh, harus rapi, perfeksionis banget kan. Nah gue nggak tahu itu bisa disembuhin atau enggaknya gimana. Kalau bipolar yang gue tahu ada selebgram dia bipolar nge-share, iya dia ini pakai obat, pakai suntikan, oke gitu deh. Terus Iya temen gue harus sering konsul. pakai obat terus konsul. Jadi dari konsul itu Iya, dikasih dari psikolog ya. kebanyakan kayak gitu. Gue selama ini belum sih ngecek psikologi gue. Sebenarnya gue penasaran gitu loh. Kayak gimana Sebenarnya gitu. malu tau. Takut dibilang gila. Malu. Enggak lah, Tapi karena mereka tuh kan penasaran. udah dokter, udah tahu, udah jelas Enggak, ilmunya, udah maksudnya tahu gini. gitu kan. Pernah kan lu denger siapa namanya? Si Awkarin kalau nggak salah, dia ke psikolog. Jadi orang-orang tuh nganggap dia tuh kayak, oh lu gila. Gila. Kayak, jadi tuh kayak, lu kenapa emang gangguan jiwa lu tuh kenapa sampai lu ke psikolog gitu. Tapi emang bener sih kata adik gue juga kadang gunanya si psikolog nih apa sih sebenarnya gitu kan. Dan maksudnya ada kuliahnya, ada juga dokternya gitu, psikiater juga tuh maksud gue. Ya juga sih bisa apa namanya, biar tahu gimana diri kita juga. Tapi kalau gue lihat yang di IG gitu, kalau gue lihat yang di IG ini, dan kita stres deh, tapi kuliahnya masuk psikologi, jadi serasa rawat jalan, ngerti gak? Sekalian deh. Kalau nggak ada duit temen ya. Nggak, kalau nggak ada duit dosen aja. Iya. Kalau nggak ada duit konsul sama temen. Makanya di bawah dia kayak Kaseto. Iya benar. Ya ampun. Kaseto ya. Lari-lari, no Kaseto lari, ngelariin Gundar, no di Gundar lari. Gue ngakak banget liat Instagram. Ada lagi? Udah sih kayaknya ya. Udah sih itu yang sekedar maksudnya ngasih tahu aja, dan nggak enaknya kayak gitu. Kalau gue nggak mau itu dibilang penyakit ya, karena gimana ya, kayaknya sih ya nggak tahu lah, anggap aja ya, itu. Kadang mungkin dari yang kayak penjelasan Naya, masih banyak orang Indonesia yang tabu sama tentang psikologi sih. Jadi nganggapnya orang lain tuh stres atau gila gitu. Iya makanya itu kalau bisa, tunggu masih waras. Enggak, menurut gue kalau misalkan kalau bisa tuh yang anak psikolog atau yang kuliah psikolog tuh lu tuh jadi kayak gini loh, dia dia tuh ngasih tahu ke orang-orang tuh biar nganggep psikolog nih nggak cuma karena gangguan jiwa doang gitu loh. Jadi kan orang ngertinya kalau misalnya kita ke psikolog, oh lu kenapa? Sakit jiwa lo ya? Kayak gitu. Jadi kalau itu ya? Apa? Iya apa? Iya lanjut. Lanjutin dulu. Ya maksudnya dari anak-anak yang kuliah psikolog juga jadinya tuh jadi jangan bikin mindset orang, kalau bisa kayak mindset orang tuh diubah kalau psikolog tuh nggak cuma buat orang yang stres doang atau yang gimana, atau yang konsul ke psikolog tuh nggak cuma yang gangguan jiwa atau apalah gitu. Mungkin lebih ke kurangnya edukasi kali ya. Iya maksudnya edukasinya. Jadi tuh ya kalau orang-orang yang belum ngerti atau yang masih awam kan jadinya mikirnya kayak gitu terus. Padahal kan ya ada baiknya juga kita
buat diri kita juga kan orang-orang overthinking lah atau gimana Iya. gitu. Daripada tiap malam tidur gak bisa tidur nih, udah merem otaknya jalan aja. Ya ampun. Benar-benar. Ya udah. Udah mungkin segitu aja kali ya. Yup. Diskusi kita sore ini. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Makasih banyak Julen ya. ada tanggapan nggak? Julen gimana, Len? Julen nih pendiam ya, gimana nih Julen? Ya ada Biar deh. nggak pendiam. Nggak ada lagi. Oke. Jelasin aja sedikit coba kalau mau ini, Len. Oh, udah cukup. Kayaknya udah cukup ya. Ya, kasih teman-teman udah mau ngeluangin Iya. waktu juga. Cukup Makasih sekian juga. diskusi dari mata kuliah psikologi tentang frustasi semester Psikologi 5. industri. Iya. Saya Istiazah Ditya Budiman dari K3B A 2018. Saya Ika Dek Putra Tawan dari K3B A 2018. Saya Intan Amara, sama kelasnya juga. Begitu juga Julen. Julen Anulaita. Iya. Ada. Oke. Makasih semuanya. Iya, makasih. Dadah. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.